Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aditya Fitriadi Yusuf, NIM 03, dan Saya Ukasha Al-Abqori NIM 11. dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang antiaritmia. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian antiaritmia, yang kedua golongan antiaritmia, yang ketiga efek samping antiaritmia, yang keempat kontraindikasi antiaritmia, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama pengertian antiaritmia. Antiaritmia adalah kelompok obat yang digunakan untuk menangani kondisi aritmia. Aritmia merupakan kondisi yang mengacu ketika denyut jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Kondisi ini terjadi akibat adanya gangguan pada impuls listrik yang mengatur detak jantung. Gejala-gejala yang dialami penderita aritmia berupa jantung berdebar, lemas, pusing, sesak napas, berkeringat, dan nyeri dada. Beberapa contoh penyakit gangguan irama jantung atau aritmia antara lain yaitu blok AV, atrial fibrilasi, fibrilasi ventricle, dan ventricular extrasystole. Beberapa jenis aritmia tersebut dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, infeksi. Yang kedua, serangan jantung. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Yang keempat, gangguan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Yang kedua yaitu golongan antiaritmia. Golongan obat antiaritmia tersedia dalam bentuk tablet atau cairan suntik atau infus. Konsumsi tablet antiaritmia biasa digunakan untuk pengobatan jangka panjang, sedangkan cairan suntik diberikan pada kondisi gawat darurat. Seringkali adenosin dan digoxin ditambahkan sebagai agen golongan 5. Namun di sini kami fokus pada 4 golongan obat antiaritmia yang utama. Jenis-jenis obat antiaritmia dibagi ke dalam 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Golongan 1A terdiri dari disopiramid, equinidin, procainamide. Golongan 1B lidocaine, mexiletine, etocainide. Golongan 1C flecainidep, ropafenon. Golongan 2 terdiri dari esmolol, atenolol, bisoprolol, nebivolol, dan propranolol. Golongan 3 terdiri dari amiodaron, sotalol, dofetilid, dan dronedaron. Golongan 4 yaitu verapamil dan diltiazem. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari masing-masing golongan. Yang pertama golongan 1A. Golongan 1A digunakan untuk mengobati aritmia seperti aritmia ventrikel, pencegahan fibrilasi atrium berulang paroksismal, dan beberapa seperti procainamide digunakan untuk mengobati sindrom Wolff-Parkinson-White. Golongan 1B. Golongan 1B digunakan untuk mengobati takikardia ventrikel di antara aritmia lainnya. Namun, obat-obatan tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam pengobatan dan pencegahan aritmia selama atau setelah serangan jantung. Golongan 1C. Obat golongan 1C memiliki asosiasi atau disosiasi yang lambat dengan blok saluran natrium. Mereka harus dihindari segera setelah serangan jantung dan digunakan untuk mengobati aritmia seperti fibrilasi atrium paroksismal dan takiaritmia berulang di antara kondisi lainnya. Yang selanjutnya golongan 2, penghambat beta memblokir efek katekolamin pada reseptor beta 1, mengurangi aktivitas simpatis ke jantung. Beta blocker sangat efektif untuk mengobati takikardia supraventrikular, menurunkan konduksi melalui simpul AV. Golongan 3, bekerja sebagai penghambat saluran kalium, memperpanjang fase repolarisasi. Kecepatan konduksi tidak menurun karena tidak mempengaruhi saluran natrium. Namun,
Sotalol juga memiliki aktivitas beta blocker. Amiodaron lebih kompleks. Ia memiliki aktivitas kelas 3, tetapi sebagian besar bertindak melalui mekanisme seperti kelas 1, 2, dan 4. Yang terakhir yaitu golongan 4. Digunakan untuk mencegah takikardia supraventrikular paroksismal dan untuk mengurangi laju ventrikel pada pasien dengan fibrilasi atrium di antara kondisi lainnya. Yang ketiga yaitu efek samping antiaritmia. Tiap obat dapat menimbulkan efek samping, tergantung dari respon pasien terhadap obat. Konsultasikan kepada dokter jika muncul efek berupa yang pertama yaitu batuk, kedua nyeri dada, ketiga penglihatan kabur, keempat hilang nafsu makan, 5 diare atau konstipasi, 6 bengkak pada lengan dan tungkai, 7 sensitif terhadap sinar matahari, 8 sakit kepala, pusing atau ingin pingsan, 9 denyut jantung kian cepat atau melambat, 10 gangguan indera pengecap seperti timbul rasa pahit atau rasa seperti logam. Yang keempat yaitu kontraindikasi antiaritmia. Beberapa kontraindikasi antiaritmia. Yang pertama, wanita hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan disarankan untuk berdiskusi dengan dokter terlebih dahulu. Yang kedua, waspadai munculnya keluhan pusing setelah menggunakan obat ini. Yang ketiga, hindari mengemudikan kendaraan atau mengoperasikan alat berat selama mengonsumsi obat ini. Yang selanjutnya, batasi konsumsi makanan yang mengandung garam dan cukupi asupan cairan agar tidak menimbulkan penumpukan cairan di salah satu bagian tubuh. Yang selanjutnya, beritahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lainnya, termasuk herba atau suplemen yang dapat menyebabkan interaksi obat tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, segera temui dokter. Yang kelima, kesimpulan. Antiaritmia adalah seperangkat obat yang kompleks. Mereka adalah obat-obatan yang telah dikategorikan ke dalam 4 golongan yang berbeda. Meskipun golongan-golongan ini menghilangkan banyak perbedaan nyata yang ada di antara setiap golongan, tidak hanya itu, banyak obat yang memiliki mekanisme kerja yang tumpang tindih. Tidak ada klasifikasi yang rapi dan sederhana. Sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.